berbahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Teman-teman, hari ini hari biasa, pekan biasa ke-25, Kamis 22 September 2022. Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2-11, bacaan pertama hari ini terasa sengak. Di ayat 2 pengkhotbah mengatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ini artinya kan kitab ini mau bilang bahwa apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Ngapain kita, kalian, Anda semua susah payah kerja siang malam tiap hari, pergi pagi pulang malam, bahkan pulang pagi, bahkan sampai ada lagunya pergi pagi pulang pagi. Teman-teman, saya pernah mengalami apa yang digugat oleh pengkhotbah ini sebelum masa pandemi. Mungkin baik kalau kita kilas balik dulu. Jadi sebelum pandemi, kebanyakan orang termasuk saya, terutama yang bekerja di kota besar seperti Jakarta, saya rasa bergerak begitu cepat dari hari ke hari. Persis seperti yang disampaikan pengkhotbah di ayat 5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Mungkin seperti itu gambarannya. Saya rasa semua orang merasa lelah, capek pada waktu itu. Saya pun merasa lelah dengan pola kehidupan yang rutin, monoton dan begitu-begitu saja. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Begitulah kira-kira gambarannya yang disampaikan pengkhotbah di ayat 8. Nah, begitu pandemi mendera, semua seperti melambatkan gerak, kaget, dan gelagapan saya rasa. Lalu kasus kematian yang tinggi, ada banyak saudara, kerabat, teman kantor yang tiba-tiba meninggal karena COVID, membuat kita kaget dan berpikir, bahkan kita mencari-cari Tuhan, ada di mana Dia saat ini. Kita seperti anak ayam kehilangan induknya. Dan dalam berbagai kesempatan kita berdiskusi, sharing, bicara, dan bertanya, apakah Tuhan masih ada di saat-saat seperti ini? Tahun pertama berselang, tahun kedua kita seolah menghitung hari. Namun seperti yang dikatakan Mazmur dalam Mazmur tanggapan bab 90 ayat 3-6, ayat 12-14 dan ayat 17. Upaya menghitung hari itu membuat kita menjadi bijaksana. Kita sudah mulai merenung, berpikir lebih dalam, menyadari bahwa Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita. Dia hendak mengingatkan saya, Anda, kita semua, bahwa apa yang telah kita lakukan perlu dikoreksi, dievaluasi. Kita harus belajar dan introspeksi diri. Lalu mulai ingat lagi bahwa kita ini adalah makhluk lemah, rapuh, terbatas. Kita menyadari kita tidak boleh sombong, bahwa segala sesuatu yang kita upayakan, kita kejar setiap hari, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Seperti Mazmur tadi, kita mulai menyadari dan berseru, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kekerdilan kita seperti juga yang dialami Herodes dalam bacaan Injil hari ini. Lukas 9 ayat 7-9. Di ayat 9, Herodes bertanya, siapakah gerangan ini, dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar? Kita lupa, tidak sadar bahwa ada kekuatan besar yang melampaui diri kita, dunia dan semesta ini, yakni Tuhan yang harusnya menjadi pedoman dan jalan kita. Maka Yohanes 14 ayat 6 dalam bait pengantar Injil mengingatkan dan menegaskan pada kita, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Semoga kita semua menyadari hal ini. Amin.
Engkaulah bentengku, bila Engkau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon embunkan kasih sayang-Mu sampai